Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurwardani dari kelas 8C akan membawakan presentasi prakarya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya A. Perkembangan, peralatan, media pengantar, dan analisa, sistem teknologi informasi dan komunikasi. B. Jenis karakteristik, fungsi, dan istilah-istilah teknologi, informasi, dan komunikasi. C. Komputer sebagai alat teknologi, informasi, dan komunikasi. D. Pembuatan produk teknologi, informasi, dan komunikasi. A. Perkembangan, peralatan, media pengantar, dan analisa, sistem teknologi, informasi, dan komunikasi. 1. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. A. Teknologi. Teknologi merupakan sebuah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya. B. Informasi. Informasi merupakan suatu hasil pengolah data menjadi bermakna. Biasanya akan disebarluaskan oleh reporter melalui siaran berita. C. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas menyebar informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui suatu media. Ada 4 komponen yang terlibat, yaitu 1. Komunikator, 2. Komunikan, 3. Pesan atau isi yang disampaikan, 4. Media adalah perantara yang digunakan antara komunikator dan komunikasi dalam penyampaian pesan. 2. Peralatan TIC. Jenis komponen komputer. Secara garis besar, komponen-komponen dalam komputer dibagi atas 4 kelompok, yaitu 1. Kelompok input, atau dikenal juga dengan media masukan, yaitu keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan lain-lain. 2. Kelompok output, atau dikenal juga dengan media keluaran. 3. Media penyimpanan. 4. Alat pelengkap. 3. Media pengantar teknologi informasi. A. ISDN. ISDN adalah suatu sistem telekomunikasi yang mengintegrasikan layanan antara data, suara, dan gambar dalam suatu jaringan terpadu. B. VSAT. VSAT merupakan salah satu antena yang berfungsi menerima sinyal yang besar yang dapat dibangun dengan biaya rendah atau murah. C. HFC. HFC adalah suatu perangkat yang digunakan untuk jaringan telekomunikasi dan merupakan penggabungan dari teknologi fiber optik. D. DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. B. Jenis karakteristik, fungsi, dan istilah-istilah teknologi, informasi, dan komunikasi. 1. Jenis dan karakteristik teknologi, informasi, dan komunikasi. Tujuan utama teknologi masyarakat adalah untuk menggunakan prasarana, aplikasi, serta layanan informasi dan komunikasi untuk memberdayakan dan melestarikan modal sosial masyarakat lokal. 2. Fungsi teknologi, informasi, dan komunikasi. A. Penerapan TIC. Dalam dunia bisnis dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. B. Penerapan TIC dalam dunia perbankan. Diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. C. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. D. Penerapan TIC kesehatan berbaris kartu atau smart card dapat digunakan untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. 3. Istilah-istilah teknologi, informasi, dan komunikasi terdiri dari 10 macam, yaitu virtual eksperimen, kelas virtual, keyboard, mouse, scanner, mikrofon, monitor, speaker, modem, dan telepon. C.
Komputer sebagai alat teknologi informasi dan komunikasi. 1. Presentasi merupakan cara yang sudah lama digunakan dalam menggunakan OHP atau chart. Peralatan yang digunakan sekarang biasanya menggunakan sebuah komputer atau laptop dan LCD proyektor. 2. Demonstrasi biasanya digunakan untuk menampilkan suatu kegiatan di depan kelas, misalnya eksperimen. 3. Virtual eksperimen. Maksud dari virtual eksperimen di sini adalah suatu kegiatan laboratorium yang dipindahkan di depan komputer. 4. Kelas virtual. Maksud dari kelas virtual di sini adalah siswa belajar mandiri yang berbasiskan web, misalnya menggunakan Moodle. D. Pembuatan produk teknologi, informasi, dan komunikasi. 1. Cara membuat kalkulator. Dengan HTML, kalkulator sejak dahulu dikenal sebagai alat untuk menghitung. Banyak digunakan oleh pedagang yang ada di pasar atau orang-orang yang bergelut di dunia hitung-hitungan. Kalkulator ini tentulah sangat sederhana dan tidak maksimal, namun bisa kalian jadikan langkah awal untuk membuat aplikasi kalkulator yang lebih canggih lagi. 2. Membuat radio. Demikian video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.